Nah, itu jasa NU di dunia internasional yang dulu, yang terakhir, termasuk membantu konflik-konflik umat Islam di berbagai negara, termasuk di Uni Soviet dulu, yang sekarang berkeping-keping. Makanya banyak yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, kan NU di situ juga terlibat dalam rangka mengislahkan sesama Muslim di Yugoslavia. Itu jasa secara NU. Ada orang bilang nggak mau NU-an, nggak mau ikut Muhammadiyah, saya ikut Islam aja. Itu awal sudah. Larinya pada akhirnya ke Wahabi itu. Saya tidak mau. Pernah orang Madiun, ya pejabat, ngobrol dengan saya. Dia kan kebetulan dia buka sendiri obrolan itu. Kalau saya pakai nggak mau NU-an, nggak mau dia, ya ikut yang mana-mana, ikut yang Islam. Sekarang jadi kepelarutan di Kalimantan, juga naik pangkat. Kok bisa Pak? Agung namanya. Nah, ini bukan jeleknya, Agung, orang Madiun. Kok bisa Pak? Sampean, saya tak tanya ya. Sampean kalau subuh kunut apa? Kunut, oke. Kalau keluarga sampean, tetangga sampean meninggal di ditalkin apa enggak? Ada tahlilan enggak? Ada Pak. Itu amalan-amalan itu yang dijaga oleh NU. Bukan NU buat amalan, tapi warisan dari leluhur kita, Wali Songo itu yang lebih dulu pahamnya, isinya. Ini biar tidak kocar-kacir, tidak musnah. Ki Hasyim Asy'ari mendirikan NU dalam rangka kelangsungan amaliyah ini lestari sampai hari kiamat. Gitu. Jadi NU adalah wadah untuk melestarikan faham-faham Ahlussunnah itu. Ternyata tidak mau NU. Nah, Anda hidup di mana? Di NKRI. Jasanya yang kemerdekaan, pemburuncing, resolusi 10 November. Siapa? Ayo. Walaupun NU dulu zamannya PKI banyak kiai yang dibantai. Ya. Kan NU jadi korban. Tapi yang berjuang kan NU itu. Sehingga banyak kita nggak pernah dimasukkan di Banyuwangi. Berapa tokoh NU, Banser yang dimasukkan ke sumur itu dengan PKI. Itu kan gara-gara mempertahankan negara NKRI ini. Tapi setelah NKRI tetap tegak sampai sekarang, pernahkah minta jadi anggota DPRD? Karena enggak kan. NU memang ikhlas memang. Itu ulama-ulama yang dulu, termasuk pemuda-pemuda Ansor dan Banser itu. Contohnya kayak gitu. Ini jasa-jasa NU yang tidak pernah diketahui, apalagi dengan anak-anak kita. Karena apa? Pak Harto tidak membolehkan untuk menulis sejarah NU, sumbangsih NU terhadap kemerdekaan dan baik masa penjajahan sampai kemerdekaan. Biar nggak tahu NU, akhirnya nggak mau ikut NU, kan gitu. Cuma karena Allah masih menyayangi umat Islam khususnya di Indonesia, akhirnya NU tetap jaya sampai sekarang. Makanya orang-orang yang maaf yang menghina NU mesti agak kena fitnah, kena cobaan dari Allah. Contoh, maaf sampai dengarkan mungkin ceramahnya ulama yang dipuji-puji dulu, kan sangat keras. Jadi Habib Rizik itu Gus Dur buta matanya dan buta hatinya. Apa tidak sakit sebagai orang NU? Pimpinan kita dikatakan buta mata dan buta hatinya. Subhanallah.
Banyak sekali ucapan-ucapan beliau. Tetapi kita tidak perlu mencaci maki. Biarpun dia yang mengucapkan jelek, kita jangan, tidak usah balas. Orang NU tidak boleh, gitu kan ya. Tidak perlu kita ikut-ikutan mencaci maki Habib Rizik. Ya boleh. Tetap kita hormati. Yang salah jangan ikuti aja dah. Kan gitu. Betul Pak Men. Gini. NU pokoknya tetap istiqomah. Gitu. Menjaga NKRI, menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hubbul watan minal iman. Siapa itu yang mengatakan seperti itu? Kayak Mas Sahari kan. Cinta negeri adalah. Ya kita kalau tidak cinta negeri kita sendiri, rumah sendiri, coba bayangkan ya. Kita bisa tidak beribadah seperti negara-negara lain. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya Indonesia ini perlu banyak bersyukur karena menjadi Madinah mini, dihuni oleh berbagai macam agama tapi masih rukun. Madinah kan begitu Nabi. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, tapi hidup bersama. Makanya disebut dengan masyarakat Madani di Indonesia ini. Ini jasa NU, termasuk NU itu dilahirkan dari ulama-ulama sufi seperti Syekhuna Khalil Bangkalan, itu muridnya Syekh Ahmad Khotib. Ya Syekh Mas Sa'ari juga muridnya Syekh Ahmad Khotib. Dan ulama-ulama inilah yang menjadi paku bumi Indonesia. Kalau sudah habis insya Allah hancur sudah. Dan sesuai dengan hadis, selagi masih ada wala taqumus sa'atu ala rajulin man qala la ilaha illallah, selagi di atas bumi ini ada orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah, tidak akan kena kiamat kan gitu. Ya ini kita akan di samping bukan hanya untuk seperti yang dia disebutkan oleh Abah Anum, tapi juga dalam rangka kelestarian daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi makanya Thariqah itu dalam wadah NU. Muhammadiyah nggak punya Thariqah. Coba ormas yang lain, SI nggak ada ya dah, Muhammadiyah nggak ada, Al-Irsyad nggak ada. Karena apa? Itu warisan dari leluhur kita yang nyambung kepada Rasulullah, guru-gurunya kan ajarannya. Nah diwadahi oleh NU agar lestari, diopeni. Cuma sayangnya kadang-kadang orang NU sekarang nggak mau itu. Ya karena apa? Nggak tahu sejarah. Coba, Ki Abdul Karim itu yang menggerakkan Cirebon. Coba, itu tulisan apa itu? Seorang peneliti Belanda itu yang hidup di Jogja itu, Martin. Itu yang nulis. Jasa orang Thariqah dalam perjuangan kemerdekaan di tahun berapa? Mulai tahun 18. Abdul Karim turun ke lapangan juga. Tapi akhirnya karena Syekh Ahmad Khotib meninggal, maka ditarik, disuruh menggantikan Syekh Ahmad Khotib Abdul Karim. Makanya masuk, tapi tidak masuk di silsilah sana. Tapi kenapa kediri Fatihah? Karena berjasa di saat Syekh Ahmad Khotib meninggal, beliau yang menggantikan. Tapi apa tidak ngambil dari Abdul Karim sebagai penghormatan kepada beliau, kan nggak masuk di sana gitu. Nah itu. Tetapi karena dia yang melanjutkan, siapa pengganti dia? Syekh Ahmad Khotib, Abdul Karim. Waktu masa penjajahan Belanda di Indonesia, itu orang Thariqah semua. Banyak sekali nama-nama itu. Ada bukunya itu, sejarah pergerakan kemerdekaan. Itu yang nulis malah orang luar negeri loh. Karena apa? Jujur kan mereka dengan ilmunya masih menulis sejarah. Ya di sini karena dulu tidak dibolehkan dengan Pak Harto kan.
Akhirnya NU terminggirkan, tapi tidak apa-apa, dikucilkan tidak apa-apa. Waktu zamannya pemerintahan Gus Dur kan tidak pernah itu. Mana ada presiden hadir kepada acara-acara NU? Nggak ada. Malah dulu kejar-kejaran itu Gus Dur mau dibunuh. Zamannya Faisal Tanjung. Tapi Gus Dur itu berani. Akhirnya nggak ya bukan Gus Dur bukan meninggal karena itu takdirnya kan, bukan karena dibunuh. Jadi NU apa Thariqah ini adalah bagian daripada amal NU. Makanya Habib Lutfi mengatakan ya bahwa inti daripada NU itu adalah Thariqah. Kalau NU nggak ada Thariqahnya, itu keluar daripada warisan daripada leluhur kita. Nah ini yang perlu didengar oleh orang-orang NU. Jadi inti daripada NU adalah Thariqah. Dan juga sebenarnya adalah ruh Islam itu adalah zikrullah. Ibadah apa? Semuanya tidak akan bernilai tanpa Thariqah. Sholat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita, tanpa Thariqah tidak akan bernilai. Kenapa? Sudah mengabaikan anta'budullah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu. Ini saya sudah pernah waktu Harlah yang 2019 kalau 2018 ada seminar tentang tentang aswajah gitu. Dan saya kebagian sumbangan Thariqah terhadap perjuangan kemerdekaan gitu. Kebetulan saya diberi materi itu untuk ngisi seminar gitu. Seminar sehari di Pamekasan pada itu. Saya jelaskan kepada tokoh-tokoh ya pengurus-pengurus mulai dari MWC sampai ke ranting. Saya jelaskan. Tapi karena ada yang ngembosnya juga kan, walaupun saya ngomong-ngomong kayak gitu, ya dari pengurus yang lain ngembosi. Dan waktu muscap itu di rumah saya sendiri, saya menyaksikan karena diletakkan di pondok saya muscap NU. Itu dalam hasil keputusan rapat cabang ada keputusan bahwa semua pengurus NU cabang Pamekasan wajib berthariqah mulai di tingkat cabang sampai kepada ranting. Faktanya sedikit, baru kiai-kiai yang kena narkoba baru ikut thariqah. Saya tahu ada salah seorang Rois Surya Kecamatan Pakong punya pondok, anaknya kena narkoba, baru dia ikut. Alasannya anaknya dulu ke saya bilang, Yai kalau sampai anda tarkin tidak bisa, anaknya tidak bisa sembuh. Oh gitu Yai. Ya sekeluarga. Akhirnya adiknya, kakaknya, istrinya talqin semua. Baru kalau nggak disuruh itu nggak mau talqin. Akhirnya sekarang sembuh anaknya kan. Keluaran pondok besar, alamin, tapi nyambung. Kurang apa? Ada pondok pesantren Bata-Bata yang aliran SI, itu bukan NU. Pondoknya juga di Kecamatan Ketapang itu, Nur Jadid. Akhirnya apa? Ya abahnya lulusan pondok juga sama. Kuliah kena narkoba. Bapak abahnya itu bilangnya orang Madura abah gitu ya. Abahnya mau dibunuh. Karena apa? Kecanduan narkoba itu. Juga direhab dengan saya. Nggak bisa Kiai, ini tidak cepat sembuh. Harus dengan dunianya harus talqin. Ya lebih gitu. Harus baru ikut juga. Allah karim. Ya, karena apa? Karena alim dia sudah kitabnya. Lupa dengan anda. Tapi akhirnya dia ke imam namanya. Nangis-nangis. Setelah mungkin merasakan nikmatnya zikir. Jadi sejak dulu Pak Kiai, kalau sebelum saya talqin ibadah saya gak ada artinya. Kan kosong saya Pak Kiai. Jadi munafik terus kalau sholatnya munafik, puasanya juga munafik, ucapan kita munafik.
Haji saya juga munafik, nangis akhirnya dia. Nangis sampai sungguh-sungguh itu nangisnya itu, bukan hanya keluar dari mata, enggak, nangis lama. Akhirnya udah kiai, jadi sesuatu. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menyiksa orang sehingga sampai utusan kepada Anda. Kalau belum tahu nggak disiksa, kiai kan gitu. Oh iya ya, seperti tidak Umar mau Nabi musuh Islam, sudah hapus dosa saya semuanya. Sama dengan kiai bilang gitu. Akhirnya disadar. Banyak yang kena narkoba betulnya kiai. Ada ustadz juga. Saya kan bina di lapas, kan tahu, bukan kata orang lagi, kata saya sendiri tahu. Saya yang membina, saya membantu. Jadi beruntunglah. Pas sekarang cuma tambahan biar semangat. Ini kan nggak ada yang NU-nya, biar NU-nya semakin semangat juga. Bisa. Itu bagian daripada ajaran NU. Malah bukan yang NU yang bertoriko. Aneh bin ajaib kan. Maksudnya yang jadi pengurus NU itu yang terdepan ngajak bertoriko. Jadi pengurus MBC, ayo torikot yang Qadiriyah, Naqsabandiyah, yang aliran Suralaya, mana yang aliran Kedinding Lor, mana aliran yang dari Tebu Ireng, mana yang aliran dari Denanyar, mana? Ya Denanyar sendiri. Mana dari Tambak Beras, mana yang dari Peterongan, Jombang. Itu semua toriko. Mana yang dari Kefatul Rahman, mana yang dari mana gitu. Kumpul jadi satu, disebut sekarang Jatman kan. Dan mestinya itu ketua MBC harus berdiri Jatman di tingkat kecamatan. Di tingkat desa harus ada Jatman. Karena sedikit sekali pengikut yang lain, akhirnya banyak orang-orang TGN masuk di dalam gitu. Yang awalnya nggak NU juga nggak apa-apa, tapi ternyata menjadi pengurus NU gara-gara dari Jatmannya. Gitu. Monggo, wonten pertanyaan Pak Men, monggo. Ya, ayo. Anak muda, saya titip NU. Itu warisan Wali Songo. Kita ziarah Wali Songo, tapi amalannya ndak ikut, hanya minta barokahnya tok. Ini lucu. Loh. Ya, kepada orang tuanya, misalnya, kami punya anak kan ya. Nah, cuma tak duit tok, tapi nggak patuh. Bener nggak? Nggak bener. Ya alhamdulillah saya seneng. Ternyata Pak Pur ulang, loh kok jam 1? Nggak terasa. Betul tadi malam nggak terasa saya kan. Biasanya ngantuk kan gitu. Nggak ngantuk. Loh, ini Pak Imam jam 1 loh. Sama yang kecepatan Pak. Allah karim itu. Ya barangkali seperti ini obrolan ini bermanfaat lah. Oh, tapi ini yang mau talqin katanya ya. Betul, jadi batal enggak? Jangan batal. Oh iya. Perihal diamalkan kapan? Besok syukur bisa diamalkan. Artinya apa? Masa punya HP sudah dikasih kartu, nanti minggu depan yang akan dipakai. Lah iya kan? Talqin zikir itu masukkan kartu. Kartu apa? Ada XL, ada Telkomsel, ada Indosat. Nah, yang penting apa? Jaringannya kuat. Kira-kira pilih yang jaringan mana sampean dalam thariqah? Makanya jangan karena nafsu, dari malam saya sudah ngomong kan. Sinyalnya full Pak ya. Yang full, iya yang 37 itu dekat kan gitu. Yang lain nggak ada 37, 42, 43 mursidnya itu. 37.
Gitu. Ini fakta kan, bukan kita berbangga-bangga, enggak. Ini kan fakta dan kita memilih benar gitu. Lah iya. Oh yang ada pipa 37 dengan 42 kok milih 42. Ya kalau aduh tenang. Nah, ini satu alasan saja. Ya itu Mas ya. Jadi tapi monggo, artinya kalau memang Mas itu tidak siap mengamalkan, ya taruh dulu, gantung aja dulu. Nanti suatu saat mungkin butuh, ambil. Ya HP-nya taruh dulu lah. Yang penting jangan tengkar karena beda kartu itu loh. Sama-sama salik ilallah, sair ilallah, menuju perjalanan menuju Allah. Kok mau berantem? Kalau kalian bapak-bapak sekalian ini misalnya ketemu dengan yang mengaku, nggak ada yang 38 sudah lah ya, itu mengaku 38 A ada lewat B, itu mengaku cuma ya nggak sah. Oh nggak kita aja ada piagamnya aku. Sekarang kira-kira yang nanda tangan ini siapa? Abah kapan mengangkat dia kok berani-beraninya ngangkat badal talqin. Badal talqin disingkat apa Pak? Batal. Badal talqin disingkat batal. Ya kalau sudah batal apa? Balik lagi. Disingkat sendiri menjadi batal. Balik maning. Udah jam 9 nih. Supirnya belum datang. Iya. Tapi asik apa yang enggak berasa tenang. Monggo, ini kaitannya NU dengan jadi jenengan kalau ketemu dengan orang NU itu bukan orang luar. Bagian daripada kita. Cuma kita alhamdulillah sudah bertorikoh gitu loh. Berarti NU. Yang itu NU-nya masih kurang torikohnya itu. Lah iya dong. Cuma tahlilannya yang ada. Cuma mulutannya yang ada itu. Nah, kita mulutan iya, tahlilan ya iya, timangan ya iya, tingkepan ya iya kan. Manakib apalagi harus. Cuma tadi malam Pak Men itu istilahnya mayoran katanya orang Pondok Lirboyo. Mayoran itu. Betul itu. Itu iya, kalau ada nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada jangan cari jadi cari yang tidak ada, adanya itulah biar bisa istiqomah. Saya kaget itu juga, waduh ini mayoran kata anak pondok, mayoran yuk gitu. Waktu saya di Pondok Lirboyo itu. Monggo ada pertanyaan, monggo. Saya tanya, gua punya cewek sampean. Bagaimana cara kenal sama cewek? Pertama kali. PDKT. PDKT itu gimana PDKT? Masa langsung PDKT? Ketemu, gak kenal, gimana? Istakon namanya, siapa namanya? Kan gitu dulu. Siapa namanya? Apa habis namanya? Terus kenalan. Dilihat dengan sifat-sifatnya. Kok santun orangnya ini kan? Kira-kira nih cuek sama sampean mau nggak? Kira-kira nggak mau. Ketemu wah keras mau kira-kira nggak mau. Nah kelihatan tahu sifatnya. Setelah itu apa? Baru PDKT, ngerayu. Nah itu baru cinta, awal cinta. Sudah? Nah saya masuk di torikohnya sekarang ya. Saya tadi malam kan sudah berikan contoh kan ya Pak.
Jadi kita ini mengenal sesuatu ada alatnya, ya. Mengenal sesuatu itu ada alatnya. Untuk mengetahui udara ini panas atau dingin, kira-kira apa ya dalam tubuh kita? Tadi malam apa? Apa Mas? Kulit. Pinter kan udah. Kalau misalnya ingin mengetahui keindahan sesuatu, cantiknya ceweknya sampean, itu pakai apa? Pakai tangan, pakai kaki? Mata. Kalau ingin mengetahui musik itu merdu atau tidak, pakai apa? Bukan hidung kan? Nek harum, nek mambuni apa? Harum. Enggak harum. Itu pakai apa? Pakai telinga, pakai hidung. Kalau ingin tahu lezat, manis, kecut, pakai apa? Lidah. Kok nggak pakai hidung ya? Nah, sekarang apa alatnya? Kalau ingin tahu pulsa. Iya. Seperti apa pulsa? Enggak bisa dengan lidah, enggak bisa dengan mata. Kayak apa? Rupanya pulsa itu. Pulsa listrik, pulsa HP. Kayak apa? Mata, telinga, mulut, enggak bisa semua udah. Nah, ini baru pulsa. Sekarang mic ini bunyi. Karena apa? Ada aliran energi listrik. Kan kayak apa? Energi listrik itu. Loh. Ini sampean mau tanya sama Allah, mau cinta sama Allah. Sama pulsa aja enggak tahu. Kalau udara kan bisa, cantik bisa kan pakai mata, merdu pakai telinga. Nah, pulsa itu enggak kelihatan, enggak bisa dirasakan, enggak bisa didengar. Listrik juga gitu. Saya percaya karena ini bisa berfungsi. HP bisa berfungsi. Apa itu yang bisa merasakan? Nah, iya. Nah, Allah Maha Suci. Jadi tidak bisa pakai otak kita. Otak kita hanya untuk mengakui dan untuk meyakini, mata kita untuk mengetahui ciptaan-ciptaan Allah. Tapi sampean sudah berani bayar beli pulsa 100.000 walaupun tidak bisa dilihat. Karena apa? Manfaatnya dirasakan. Betul? Listrik ini karena manfaatnya dirasakan, lampu bisa nyala, mikrofon bisa berfungsi. Nek takon Allah, sampean lihat matahari. Nggih. Nah, seperti apa matahari? Padahal planet termasuk apa itu? Planet apa? Planet apa? Ada berapa planet yang besar? Mana besar matahari dengan bumi? Mana besar bintang dengan bumi? Ini kelihatannya kecil kan atasnya. Ya Mas, ya ini ya pakai logika ya. Kalau sampai bagaimana caranya mencintai Allah gitu loh. Oh enggak kenal sama Allah, namanya aja bagaimana mau mencintai. Dan caranya bagaimana? Enggak bisa dilihat. Nah, yang tahunya kita hanya tahunya ciptaannya. Baru organ kita. Tapi bagaimana, seperti apa Allah? Bagaimana mencintai Allah? Nah itu.
Makanya kita disuruh berzikir kalimat la ilaha illallah. Saya tanya kemarin di Pekalongan, ibu jawab, Allah Tuhan itu ada berapa? Ilah bahasa Arabnya diterjemahkan ke dalam Indonesia Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Salah. Nah, kalau menjawabnya satu, berarti mes sudah tentang tauhid kita. Ilah itu banyak. Siapa yang disebut dengan ilah? Al-ma'budu mutlaqah, kata orang pondok. Sesuatu yang menjadi sesembahan kita. Itu Tuhan. Apa maksudnya sesembahan? Al-muntahal maqsud. Yang menjadi pusat perhatian kita, puncak perhatian kita. Kalau kita lebih memperhatikan sawah, berarti Tuhan kita adalah sawah. Kalau kita memperhatikan anak, berarti anak menjadi Tuhan kita. Kalau kita lebih memperhatikan jabatan, berarti jabatan adalah Tuhan. Kalau kita memperhatikan ilmu, berarti kita menuhankan ilmu. Mestinya ilmu dijadikan alat untuk mengenal Allah, bukan dituhankan. Nah, ya, bukan tidak perlu dijadikan alat untuk mengenal Allah. Belajar biologi agar kita tahu bahwa kehebatan Allah menciptakan manusia. 24 jam sel yang rusak menjadi diganti dengan sel yang sehat. Kita tidak pernah merasa. Dan sel itu seperti apa? Tapi ketika sel itu rusak, maka manusia tidak akan sehat. Satu. Yang kedua, coba dengan udara yang segar seperti ini. Ini adalah oksigen gratis dari Allah. Makanya tanam pohon untuk menjaga ekosistem, di samping juga untuk menjaga oksigen. Oksigen adalah dibutuhkan oleh manusia. Kalau nggak percaya, coba sampean mau tahu bahwa orang yang kekurangan oksigen akan mati dalam waktu yang singkat. Monggo, siapa yang mau coba? Buka pintu mobil, tutup kacanya rapat-rapat, semalam saja, Mas ya, kalau berani sampean masuk ke mobil itu semalam aja, tutup rapat dan dikunci. Insya Allah pagi sudah kaku semua. Karena apa? Kekurangan oksigen. Apalagi misalnya sampai 5 orang, 10 orang di mobil. Kalau satu masih ada ruang masih. Coba masukkan full, duduk, tutup. Kira-kira apa yang terjadi? Kehabisan oksigen. Akhirnya nggak bisa nafas, bukan corona itu, karena kekurangan oksigen. Betul? Nah sekarang, sehari semalam kebutuhan oksigen kita ini berapa liter? Siapa yang tahu? Kata sebagian orang bahwa kebutuhan oksigen yang harus dihirup oleh kita adalah 2.808 liter. Harga oksigen yang biasa itu 25.000 kali 2.880 sama dengan 72 juta. Berarti kita kalau tidur sampai bangun pagi berarti diberi uang 72 juta dengan Allah. Tidak mau bersyukur sholat subuh. Kan kebangetan itu. Nah ya kan? Betul banget ya. Nah, tidak sama lo yo. Pak Petrian Pak yang tak bantu. Oke, Mas ya. Nah, kalau tidak tarik nggak akan bisa, Mas ya. Nah, makanya walaupun kita baca Al-Quran sampai 1000 kali, tidak akan menjadikan iman Anda kalau hatinya tidak ditoto. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jelas ayatnya, benar bacaannya, enggak paham cuma. Nah, ini ayat fisika.
Nah, belajar ilmu fisika di SMA, bagaimana kita ujung-ujungnya Allahu Akbar. Tapi ternyata enggak. Matahari beredar di porosnya. Begini, ketika matahari dengan bulan begini beredar, akhirnya terjadi gerhana bulan ketika berhadapan. Itu kan? Gitu coba teori-teori. Siapa yang mengatur? Itu Allah. Wa ayatul lahu, itu adalah bukti kekuasaanku kepada mereka yang berpikir itu. Ya kita ini. Naslakhu minhun nahara, ganti malam dengan ganti siang. Apa gunanya malam, Mas? Nih saja itu dulu belum masuk Allah ini. Tadi cuma kenal cantik kan. Nah, ya Mas. Hah? Hah? Ayo itu. Ya gunanya malam. Gelap itu ada gunanya loh. Apa gunanya gelap? Kenapa? Apa? Buat ngumpet coba. Oh. Itu Abu Nawas itu kan. Itu membutuhkan hormon. Makanya kalau orang kuna mau tidur matikan lampunya nak. Kalau tidur dalam kondisi ini maka tidak akan terbentuk hormonnya. Hormon itu terbentuk pada waktu malam. Coba tanaman yang terang terus, ini kurang besar lampunya. Kalau tarik yang besar, yang sinarnya berapa 200 watt misalnya, jelas kerdil ini. Ini punya anak kerdil itu berarti kekurangan. Harus dipatikan lampunya, remang-remang gitu loh. Ini malam, siang. Kalau nggak ada siang, insya Allah, naman pari itu, nandur pari nggak akan hidup. Jadi pari dengan Pak Men sama, butuhkan oksigen, nitrogen sama. Kalau kekurangan itu nggak akan berbuah. Gerambang juga kan nggak bisa buah. Sama kan, makanya kalau pengen buah yang banyak, yang padat, kasih hormon. Ada sekarang jualannya hormonik di pertanian. Ya, ayo yang petani ini. Sama dengan kita. Kalau kekurangan, hormon gratis dari Allah. Allah menciptakan malam. Ini dari sisi pergantiannya itu peristiwa fisika. Nah, untuk mengenal Allah, bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, melihat kebesaran Allah, melihat hari subhanallah, Allahu Akbar, Allah. Matahari aja sudah kita tidak mampu untuk melihat, kobong kamu kalau misalnya kamu ke matahari. Ente. Nah, Allahu Akbar, melihat keindahan subhanallah. Nanti lihat cantiknya calon istri kamu, subhanallah. Ingat ini ciptaan Allah. Akhirnya tauhid ke Allah. Ya, ini kesalnya anak SMA ya. Sudah keluar. Nah, tapi nggak kenal fisika, nggak tahu, gelap aja nggak tahu. Banyak manfaatnya selain daripada bentukan hormon. Kalau sinar pagi, apa? Tahunya ya Allah. Nah, sinar matahari mengandung vitamin apa saja? Yo lah. Itu sumbernya dari sinar matahari. Jadi gratis untuk tanaman padi, untuk tanaman mangga. Coba yang nggak ada matahari, sinar matahari, nggak akan buah. Bisa kan kecil. Karena itu kekurangan vitamin. Vitamin apa saja dari sinar matahari? Ya. Oh nggih. Nah, enggak soalnya maaf yang sudah sepuh. Ini soalnya biar tahu. Oh, ternyata gitu ya. Tadi dari NU. Sekarang fisika hubungannya. Sekarang matematika.
Oh, ini sudah beti ya. Saya sudah beti. Angka tidak habis dibagi, angka berapa? Angka yang tidak bisa dibagi habis. Oh, angka 1. Makanya Allahu Akbar. Dengan angka berapa? Angka 7. Makanya langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tawaf 7 kali. Ya, dah, jangan jauh. Ini matematika, fisika, secara biologi. Nah, semua itu adalah dari Allah, alat. Jadi harus rajin. Kita ajari anak kita matematika yang pintar, fisika yang pintar, biologi yang pintar, kimia yang pintar. Karena itu adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mengakbarkan Allah. Tapi ketika tidak diajak oleh gurunya untuk bertauhid kepada Allah, kita jadi sekuler. Dianggap pelajaran umum-umum, bukan ada hubungannya dengan Tuhan. Itu yang disebut faham sekuler. Kira-kira pertanyaannya, sekolah kamu sekuler apa Islami? Nah, makanya kalau mengandalkan sekolah nggak sekolah di sini, sampeyan tidak bisa Islami, akhirnya jadi sekuler. Jadi ajak teman-temanmu yang SMA biar masuk thariqat tidak hanya berzikir saja, termasuk berpikir. Di Al-Quran kan juga ada berzikir dan berpikir. Nah, sekarang kembali ke Allah. Sudah dibawa kelencer kemana-mana. Sekarang ayo kembali lagi ke fokus kepada Allah. Nah, kalau tadi untuk mengenal udara dingin apa panas, itu kulit, indah mata, merdu telinga, harum semerbak itu hidung, nikmat itu kecut, manis kopinya ya. Yaitu lidah ya. Ya amin. Nah, sekarang bagaimana mengenal Allah? Allah memberikan jalan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu terhalangi antara kita dengan Allah itu melalui hati. Hati yang selalu tertutup sama dengan mata, kepala yang selalu pejam. Kira-kira bisa melihat pacarmu cantik atau tidak? Nek matamu merem, Ruta cantik orang. Nah itu hati juga ada mata hatinya. Nah kalau ingin tahu kebesaran Allah, buka mata hatinya. Gimana caranya buka mata hati, Mas? Istilahnya ditalkin. Jadi talqin itu membuka dada. Sampai kapanpun nggak ditalqin nggak bisa. Yang sudah ditalqin aja belum lihat kok. Gitu masih kotor. Ya kayak kaca. Nggak pernah dibersihkan. Sudah dibuka tapi ya itu kotorannya banyak. Nggak bisa ketok lah. Ya Allah. Ya maklum. Masih mikirin lalapan sih, mikirin tugotan. Lah itu kotor lagi. Iya men. Iya. Oke. Betul kan? Alhamdulillah gitu. Subhanallah. Nah, hati dibuka. Jadi berzikir, dengan berzikir Allah. Makanya dalam buku ketika kita sudah berzikir secara istiqomah dan sungguh-sungguh, makanya berzikir kalau di tempat yang khusus jangan setengah hati. La ilaha illallah, keras illallah, hantamkan ke bawah kiri 2 jari. Kalau la ilaha illallah sampai kiamat nggak bisa. Kata Abah Nom, hatta tahsul anwaru zikri. Bagaimana zikirnya? Sehingga Anda memperoleh cahaya zikir. Namanya orang mencahaya, ada telek kecil pun kelihatan. Ada dosa kecil pun bisa kelihatan. Kebaikan sekecil pun bisa kita lihat. Nah,
Zikir seperti itu akan memberikan penerangan buat hati kita. Yang haram enggak mau saya. Akhirnya gitu, Mas. Nah. Dan orang yang berzikir, kata Nabi, bedanya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir sama dengan orang mati dengan orang hidup, sama dengan pohon yang mati dengan pohon yang hidup. Nah, saya tanya, ada orang mati melihat? Ya sudah, nggak bisa membedakan antara yang baik dan tidak, yang cantik aja nggak tahu kan. Lah, ada orang tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, berarti mati. Nah ya, itu kata Nabi. Jadi menghidupkannya dengan zikir hatta tahsul anwaruz zikri, hingga memperoleh cahaya zikir. Kira-kira kalau Bapak sekalian, benda yang keras dihantamkan dengan bahan keras, kira-kira ada percikan api apa enggak? Besi sama besi, keluar apa? Keluar apa? Seperti itu. Illallah, cuma ke dalam bawah susu kiri. Atau kok saya pencet males? Ya di kirinya. Juga setannya enggak pergi-pergi. Kenapa kok orang terikut itu kok masih marah? Ya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya itu. Setannya enggak pergi. Makanya harus pukul dengan kuat biar setannya lari. Ayam aja. Ada kucing mau makan ikan. Meneng aja. Sama setan juga sama. Nah, kalau gitu ya, itu kira-kira Melayu lah. Terkejut deh. Oh iya.